Kemudian kata pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah rahmatan wasi'atan, Al-Faslul Ashir, Al-Faslu Al-Ashir, pasal yang ke-10 atau akhlak yang ke-10 yang harus kita perhatikan bersama dan kita amalkan. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini saya selalu ulang dan saya ulangi terus setiap kita belajar kaitannya dengan permasalahan akhlakul karimah, hendaklah kita memperbanyak memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, inayah, taufik untuk kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan memiliki akhlakul karimah dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari saat ini ataupun yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, fi khuluqis sakha'i wal karami, yaitu tentang kepribadian akhlak yang baik, yaitu ada 2 poin di sini, as-sakha wal karam. As-sakha wal karam yaitu kerelaan hati, ya, kerelaan hati dan kedermawanan. Kerelaan hati dan kedermawanan, kebaikan. Jadi orang yang dermawan ya mudah untuk merelakan istilahnya hatinya, semua badannya, pikiran dan yang lainnya untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan dari yang apa yang dia miliki. Dia rela semuanya dengan mengharapkan apa? Wajah Allah, dengan mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya ada ganjaran yang lebih besar dari apa yang dia berikan kepada mereka yang membutuhkan. Dia tahu walaupun yang saya berikan ini hanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan berkali-kali lipat. Bahkan tidak ada batasannya. Yang Allah akan berikan pahala, ganjaran, timbal balik yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang dermawan tadi, walaupun nilainya tidak besar. Jadi dia hatinya tidak gerundel kata orang Jawa, ataupun tidak berat dalam mengeluarkan apa yang dia miliki, entah harta, entah pikiran, tenaga dan yang lain-lainnya. Jadi ini judul yang akan kita bahas, kedermawanan, kerelaan hati seseorang dalam mengorbankan apa yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa taala dan kepentingan kaum muslimin. As-sakha'u khuluqul muslim wal karamu syimatuhu. Kerelaan hati seorang muslim adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik, yang mulia. Dan kedermawanan itu adalah syimatuhu. Kedermawanan ataupun kebaikan seseorang yaitu seorang muslim itu adalah tanda dia memiliki perangai yang baik, tanda kebaikan seorang muslim tersebut. Wal muslimu la yakunu syahihan wala bakhilan. Nah, beliau tidak banyak menjelaskan tentang karom itu seperti apa ataupun sakho itu seperti apa, kedermawan itu seperti apa di awal paragraf pembahasan ataupun pasal ini. Beliau langsung menjelaskan kebalikannya. Beliau langsung membahas kebalikannya. Jadi 2 kata ataupun 2 kalimat beliau menjelaskan tentang maksud makna dari kedermawanan ataupun kerelaan hati seorang muslim. Setelahnya beliau langsung menjelaskan tentang kebalikan dari kedermawanan itu sendiri. Berarti apa kira-kira kalau kebalikan dari kedermawan ataupun kerelaan hati seorang muslim? Yaitu apa? La yakunu syahihan, kikir, wala bakhilan, pelit. Jadi langsung dibahas kebalikannya. Tapi nanti dibahas tentang kedermawanan seperti apa setelahnya. Jadi paragraf pertama beliau memberikan judul apa tadi? Kedermawanan, kerelaan hati, kebaikan seorang muslim. Hanya beberapa kalimat saja, beberapa kata saja, kemudian koma. Setelah itu beliau menjelaskan kebalikan dari
dua sifat akhlak yang baik tadi, yaitu kedermawanan dan kerelaan hati. Yaitu apa? Kikir dan pelit. Maka seorang muslim ketika dikatakan dia dermawan, dia memiliki hati yang baik, maka secara otomatis dia bersih dari penyakit akhlak yang buruk, yaitu syahih. Syahih yaitu apa? Kikir dan pelit, bakhil, pelit. Apa perbedaan dari antara syahih? Ini kita bahas secara bahasa Arabnya ya. Dan saya juga coba tadi cari-cari perbedaan antara kikir dan pelit itu apakah sama ataukah ada perbedaan yang signifikan. Tapi kita bahas secara bahasa Arab dulu, yaitu syahih. Syahih kata Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Intinya ya, syahih itu adalah seseorang yang menahan hartanya, seseorang yang menahan hartanya, maksudnya tidak diberikan, tidak ditunaikan hak harta tersebut kepada mereka yang membutuhkan, yang berhak. Dia tahan, dia tidak keluarkan. Ada plusnya, bukan sampai di situ saja orang yang syahih ya. Yaitu apa? Dia justru sebaliknya berharap harta orang lain dia miliki. Atau bahasa kita serakah. Ya. Harta dia, gitu bahasanya. Pernah dengar semboyan ini? Harta dia, atau harta saya, hartamu, hartaku. Pernah dengar? Jadi uangmu, atau uangku ya uangku, uangmu, uangku, gitu. Seperti semboyan antara suami dan istri, ya harta suami ya harta istri juga, ya kan? Harta istri bukan harta suami, seperti itu. Tapi itu lain halnya, beda hukumnya. Jadi syuh atau syahih bolehlah kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia kikir ya. Sudah saya cek, ternyata kikir itu sama maknanya dengan syuh atau syahih dalam bahasa Arab. Yaitu seseorang menahan harta yang dia miliki, apapun itu, bukan hanya harta saja. Dia tahan, dia nggak mau keluarkan, dia tidak mau korbankan. Dan di waktu yang sama pula, dia berhasrat bagaimana harta orang lain bisa dia dapatkan, dia miliki. Yaitu tadi, hartanya sudah ya hartanya, dan harta orang lain hartanya, kepinginnya menjadi hartanya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya perbedaan antara syuh dan bukhul adalah anna syuhha huwa syiddatul hirsi ala syai'i wal ihfa'u fi talabihi wal tiqsa'i fi tahsilihi wa jush'un nafsi alaihi. Jadi dia betul-betul sangat-sangat berhasrat ya. Sangat-sangat berhasrat untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain apapun itu. Dan menahan hartanya dan yang lainnya dari orang lain. Dan inilah syahih. Adapun al-bukhlu dalam bahasa Arab kita terjemahkan ke Indonesia adalah pelit, adalah man'u infaqihi ba'da husulihi wa hubbihi wa imsakihi fahuwa syahihun qabla husulihi. Yaitu bukhul, pelit, kita terjemahkan pelit, yaitu seseorang menahan hartanya setelah didapatkan. Menahan hartanya setelah hartanya sudah didapatkan. Hartanya sudah didapatkan, ditahan sama dia, jangan sampai dimiliki oleh orang lain, berapapun itu nominal jumlahnya, setelah dia miliki ya. Dan sangat dicintai harta yang dia tahan tadi, yaitu otomatis sudah satu makna ya. Kalau sangat berlebihan kecintaan dia dengan apa yang dia miliki dari kenikmatan dunia apapun itu, harta, tidak mesti uang. Kemudian dia tahan itu, tidak dia keluarkan zakatnya yang wajib, begitupun sedekah yang sunnah. Bahkan ya, anak istrinya terlantar, tidak diberikan hak-haknya
Dia tidak tunaikan kewajiban dia atas istri dan anaknya. Kenapa? Karena saking cintanya dia dengan apa yang dia miliki, harta kenikmatan dunia yang dia miliki. Wa imsakihi, ditahan, ya, ditahan, tidak dikeluarkan. Maka hal ini dikatakan, kata beliau, fahuwa syahihun qabla husulihi. Ini juga dikatakan syahih. Ini juga dikatakan syahih dalam bahasa Arab, tapi sebelum husul, qablal husulhi, sebelum mendapatkan hartanya. Jadi pelit atau bahasa Arabnya bakhil, bagaimana harta yang dia miliki, yang sudah dia miliki, jangan sampai dimiliki oleh orang lain. Adapun syahih, bagaimana harta orang lain bisa dia miliki. Bakhilun ba'da husulihi. Jadi gampangannya pelit itu adalah menahan diri dari semua apa yang dia miliki setelah dimiliki. Itu pelit. Kikir atau bahasa Arabnya syahih, dia mengharap, berhasrat semua harta yang dimiliki oleh orang lain, bagaimana dia bisa miliki. Atau bahasa kita serakah.